Target capaian energi baru terbarukan atau EBT dalam upaya melakukan transisi energi untuk mendukung net zero emission pada tahun 2060 tengah diimplementasikan oleh berbagai sektor. Di Desa Walahar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sekelompok pemuda yang didukung oleh Pertamina melakukan terobosan dengan menyulap danau yang semula kumuh menjadi lokasi eduwisata berbasis energi bersih. Indonesia memiliki target energi baru dan terbarukan atau EBT sebesar 23% pada bauran energi nasional tahun 2025. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional pada tahun 2023, bauran energi baru terbarukan tercatat di angka 13,09%. Pengembangan transisi energi membutuhkan biaya yang tidak murah. Meski begitu, sebagai agenda nasional, transisi energi yang saat ini tengah digenjot pemerintah menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi demi mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Perkiraan kalau kita bisa mencapai 23%, itu kita harus menambah 10 gigaan lebih ya. Yang tadi saya tulis adalah real perhitungan capaian yang belum dilakukan di dalam RUPTL itu 8,2 giga dan ini butuh 14 miliar US dollar. Lalu dengan adanya itu bisa naiklah sekitar 21 gitu kan. Makanya 10 giga itu kan 23%. Nah, kalau kita bisa mendapatkan investasi kepercayaan internasional baik juga investor dari domestik, itu bisa bergerak cepat untuk EBT sesuai dengan RUPTL. Sebetulnya 23% bukan angka yang impossible, tidak gitu. Jadi kita bisa mencapainya, tapi tadi investasinya luar biasa. Nah, sekarang di kebijakan energi nasional kita itu sudah diputuskan kan naik ya targetan sampai 2030 tadi. Tentunya ini membuat RUKN dan RUPTL kita juga bergerak naik karena kita sepakat untuk mengacu kepada satu angka yang sudah dikomitmenkan di KEN dan ini berlaku sampai 10 tahun ke depan. Nah, yang pasti infrastruktur kita harus terjaga, lalu situational kondisi orang percaya untuk bisa berinvestasi di Indonesia juga harus dijaga. Jadi ekosistem energi baru dan energi terbarukan ini dijaga betul. Lalu dengan adanya nanti undang-undang yang baru, komitmen yang baru ya dengan kondisi bahwa kita ke depan bisa memanfaatkan pasar karbon itu kunci keberhasilan EBT. Untuk mewujudkan transisi energi sesuai kesepakatan Paris dan target net zero emission pada tahun 2060, Indonesia mendayagunakan berbagai macam EBT, salah satunya dengan memanfaatkan bioenergi. Bioenergi berkontribusi sekitar 60% pada bauran EBT. Dengan kata lain, bioenergi yang meliputi biomasa, biogas, dan bahan bakar nabati menyumbang sebesar 7,7% dari capaian bauran energi baru terbarukan. Di Desa Walahar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sekelompok anak muda menerapkan sebuah hal solutif bagi lingkungannya. Mereka memanfaatkan sumber EBT melalui mekanisme pembangkit listrik tenaga surya dan sistem biodigester dengan mengkonversi eceng gondok yang dianggap sebagai limbah dan hama menjadi energi biogas. Sejak digagas pada tahun 2020, Enjang Ramadhani dan para pemuda yang tergabung dalam Yayasan Pesona Walahar Kreatif ini menyulap kawasan danau yang semula kumuh menjadi sebuah lokasi eduwisata yang berbasiskan energi hijau. Jadi ke belakang sedikit, jadi namanya ini dulunya Kalimati. Setelah ini ramai, tempat ini kita kerjasamakan dengan Pertamina. Alhamdulillah tempat ini kita rebranding, Pak, menjadi tempat yang bernama Danau Cinta. Nah, di Danau Cinta ini kita melihat banyak sekali tanaman yang menjadi pengganggu air, sehingga kehidupan ekosistem di air itu secara tidak langsung akan menjadi terhambat. Kita menemukan sebuah tanaman, yaitu tanaman eceng gondok,
yang dimana eceng gondok ini kalau didiamkan, tidak diolah, akan semakin menumpuk dan akan menjadi sampah. Tetapi kita berpikir bahwa eceng gondok ini adalah sebuah permasalahan, tetapi solusinya itu banyak. Dan kita bisa olah menjadi berbagai macam varian. Salah satunya yaitu eceng gondok kita rubah menjadi kerajinan tangan, seperti souvenir, tas, dan lain-lain. Dan juga eceng gondok ini yang menjadi daya tarik ikoniknya di Walahar ini, di Danau Cinta ini, eceng gondok bisa kita rubah menjadi biogas. Biasanya, setiap seminggu sekali, pria yang akrab disapa Ubed beserta teman-temannya mengumpulkan puluhan kilogram eceng gondok untuk dicacah. Hasil cacahan itu kemudian dimasukkan ke dalam tangki digester yang berisi kotoran sapi dengan ukuran 4 meter kubik. Proses fermentasi dalam tangki digester menghasilkan gas dan hilirnya dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang berjualan di area Danau Cinta. Energi biogas yang disalurkan nyatanya mampu menghemat biaya produksi para pelaku UMKM. Selain itu, untuk mengalirkan arus listrik guna kebutuhan aktivitas operasional sehari-hari, Ubed memanfaatkan sistem solar panel yang memiliki kapasitas 2,2 kW peak atau setara 2.200 watt. Ada sekitar 6 tenan yang gasnya itu sudah memakai biogas. Jadi dulu satu bulan sebelum adanya biogas, teman-teman tenan yang ada di sini yang berjualan yang memakai gas itu selalu menghabiskan sebulan itu hampir 4 tabung. Tapi setelah ada biogas tersebut, mereka mengalami penghematan yang sangat luar biasa, bisa menjadi 2. Yang tadinya 4 tabung sekarang sudah menjadi 2. Jadi bukan hanya biogas aja yang ada di sini ya, tapi ada juga EBT untuk salah satu pengurangan gas emisi, yaitu ada solar panel di sini, yaitu kali lagi sebagai bahan percontohan bagi masyarakat Desa Walahar. Biasanya yang di sini pakai token seperti itu. Biasanya menghabiskan token itu biasanya per bulan sampai 200 sampai 300. Tetapi setelah adanya solar panel ini di sini, ini bisa membantu penghematan untuk biaya kos pengeluaran untuk biaya membayar token tersebut seperti itu. Berapa? Itu hampir sekitar 40% menghemat. Yang tadinya keluar 200.000, ini hanya bisa mengeluarkan cuman 100.000, kadang 120.000 seperti itu. Upaya Ubed dan teman-temannya dalam menyulap kawasan Danau Cinta menjadi destinasi ekowisata di kawasan Karawang tak terlepas dari peran dan dukungan Pertamina. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Nawacita, Pertamina tak hanya memberikan dukungan untuk menjaga ekosistem Danau Cinta, melainkan turut memberikan akses energi bersih sebagai roda penggerak kemandirian ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat bisa berjalan beriringan seiring membaiknya kondisi Danau Cinta. Nah, kenapa Desa Walahar yang menjadi salah satu pilihan kami? Karena kami menilai di wilayah ini bisa memberikan atau bisa mendapatkan manfaat dari kedua program tadi. Pertama dari sisi sosialnya, kita melihat lokasi ini berpotensi untuk ditingkatkan keekonomiannya, baik dari sisi para pengusaha UMKM, kemudian juga lokasi ini juga bisa menjadi salah satu tujuan wisata, karena sudah mulai terjadi keramaian atau banyak pengunjung. Kemudian dari sisi lingkungan pun juga kami nilai ini sangat bisa kami manfaatkan atau kita berikan manfaat kepada masyarakat yang cukup surprise buat saya dan cukup memberikan keyakinan bagi saya bahwa program ini bisa berkelanjutan, karena rupanya program ini dilaksanakan, diperkasai oleh anak-anak muda yang tentunya masih panjang perjalanan hidupnya, sehingga saya yakinnya bahwa program TJSL di sini, program perbaikan lingkungan dan sosial bisa berjalan dengan sustainable atau berkelanjutan.
Dan tentunya karena anak muda pastinya juga inovasi-inovasinya bakal banyak lagi nanti kita dapatkan dari hasil pemikiran kawan-kawan atau adik-adik ini. Danau Cinta menjadi sebuah gambaran kolaborasi positif antara perusahaan dan masyarakat yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Tak sekadar estetika semata, program besutan Pertamina ini mampu menciptakan akses terhadap lapangan pekerjaan serta menjadi tempat edukasi lingkungan yang berkelanjutan.